Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Smart English. Kita akan melanjutkan lagi berlatih soal menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar dalam bahasa Inggris ya. Nah, seperti biasa 10 detik untuk masing-masing soalnya. Kita langsung ke soal number 4. Mulai. Time is up. Their lost fire, they in have possession ya. The itu atau juga bisa ada artinya ya. Kalau their itu possessive adjective dari they, yaitu kepemilikan dari mereka ya. Nah, their ini possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri, di depannya harus ada bendanya. Lost itu kehilangan. Kehilangan itu verb kesatunya lost pakai e ya, lost. Ketiganya ini lost ya. Kalau fire itu api, bisa juga kebakaran. Kalau they itu mereka, ini subjek pronoun jamak ya. Kalau in, di ya, atau di dalam bisa juga. Have itu mempunyai, possession itu harta benda. Harta benda ya. Nah, di sini ini kalimat positif dan tidak ada not ya. Berarti bukan kalimat pertanyaan, bukan kalimat negatif. Nah, di sini ada lost verb ketiga, ada have. Nah, ada have, ada lost verb ketiga. Ini berarti ini merupakan kalimat perfect tense ya, simple perfect tense. Nah, perfect tense itu polanya setelah subjek ditambahkan have has ditambahkan verb ketiga. Itu pola kalimat perfect tense positif ya. Jadi coba cari di sini subjeknya satu-satunya ini ya, they. Dan they ini cocok sama have karena they itu auxiliary dalam perfect tense-nya adalah have. Kalau si he it pakai has. Jadi kita harus memulai dengan subjeknya itu they. Kemudian auxiliary karena ini perfect tense ya, they have. Kemudian kata kerja bentuk ketiga. Di sini cuman ini ya. Kata kerja bentuk ketiga. Jadi they have lost, mereka telah kehilangan apa? Ya, kehilangan harta benda ya. Nah, possession. Nah, ini ada their itu di depannya harus ada kata bendanya. Coba yang belum itu adalah the. Nggak mungkin their atau their fire, kehilangan api mereka atau kebakaran kehilangan kebakaran mereka. Berarti kalau have udah ya, they udah. Nah, their juga nggak mungkin bergabung dengan in. Their itu di depannya harus benda. Satu-satunya benda di sini yang belum dipakai adalah ini, possession, artinya harta benda. Jadi their possession adalah harta benda mereka. Jadi lost their possession. Nah, yang belum adalah in, terus fire sama the. Dalam kebakaran the ya. Bisa berarti itu. Berarti pastinya kita harus in dulu ya. Dalam, kemudian ke artikel baru benda, yaitu the fire. Titik. They have lost their possession in the fire. Mereka telah kehilangan harta benda mereka in the fire, dalam kebakaran. Nah, kenapa the untuk fire? Karena fire di sini adalah kata benda ya, sedangkan artikel the itu untuk membingkai kata benda. Mereka telah kehilangan harta mereka dalam kebakaran. Oke, soal berikutnya number 5. Mulai. Time is up. All, every, the, on, and, building, watchman, the, night, turns, around, light, walks, the ya. All itu semua, every itu setiap ya.
The itu bisa juga tidak ada artinya kalau on itu di atas, tapi kalau on gabung sama turn bisa turn on, artinya menyalakan ya. Kalau N itu dan, building itu bangunan, watchman itu laki-laki atau pria yang mengawasi. Jadi bisa diartikan watchman itu adalah pengawas ya. Kalau the itu bisa juga ada artinya kalau night malam, turn itu banyak artinya ya. Turn itu merupakan verb ke-1. Kalau turn on, nah gabung sama ini artinya menyalakan. Kalau turn left, belok kiri. Kalau turn right, belok kanan ya. Kalau turn into artinya berubah, kayak turn into gray, berubah menjadi abu-abu. Nah, kalau around itu sekitar. Nah, tapi kalau around gabung sama walk ya, berjalan. Walk around itu artinya berputar-putar atau mengelilingi ya, mengelilingi suatu benda. Jadi mengelilingi rumah kayak gitu ya. Kalau light itu lampu, bisa juga sinar ya. Tapi kalau di sini lightnya sebagai lampu karena ada S-nya. Kalau light sebagai sinar itu tidak bisa ditambahkan S karena sinar itu termasuk uncountable noun. Jadi tidak ada bentuk jamaknya. Berarti light di sini sebagai lampu, maka disebut makanya termasuk kategori benda bisa dihitung ya. Nah, sehingga ada bentuk jamaknya. Makanya ditambahkan S. Berarti lampunya lebih dari 1. Kalau walk itu berjalan, kalau the itu atau tidak bisa juga tidak ada artinya. Ya, coba kita susuri dulu dari all. All itu menunjukkan artinya semua, menunjukkan jumlah benda bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung ya. Berarti kalau all di depannya benda, kayak all night, sepanjang malam. Nah, kalau di sini all bisa nyambung sama light, lampu ya. Makanya lampunya lebih dari 1 ditambahkan S. Nah, every itu artinya setiap, di depannya harus ada waktunya. Nah, bisa gabung sama night. Kenapa? Saya simpulkan ada kemungkinan bergabung sama night ya. Artinya setiap malam karena kalimat ini berada pada konteks present tense. Present tense itu yaitu yang menggunakan kata kerja bentuk ke-1 ya. Nah, every night itu merupakan time signal dari present tense, artinya setiap malam. Nah, ditandai dengan penggunaan kata kerja ini, tense. Ya, verb ke-1 ditambahkan S ya. Dan ini walks juga verb ke-1 ya. Nah, kalau apalagi tadi? Kalau the itu artikel untuk membingkai kata benda. Nah, the di sini ada 3 yaitu the yang ini, terus the yang ini, dan the yang ini. Nah, the itu untuk membingkai kata benda. Berarti coba cari di sini mana kata bendanya. Yaitu building, watchman, sama light, lampu ya. Berarti the yang 3 macam ini bisa digabungkan dengan the building, the watchman, sama the light. Karena nggak mungkin the around atau the walk ya, atau apalagi the end, atau the on, atau the every. The itu harus sama benda di depannya. Jadi, nah udah ada petunjuk the building, the watchman, sama the light. Nah, kemudian apalagi on. Kalau on itu preposisi ya, bisa on the table, di atas meja. Tapi on juga bisa gabung dengan kata kerja tertentu. Nah, on di sini bisa gabung dengan turns on, artinya menyalakan ya. Nah, kalau menyalakan lampu ya, berarti turn the light, nyambung ya. Nah, tadi the yang light pakai the, terus apalagi yang building pakai the, yang watchman juga pakai the. Nah, kemudian n itu menggabungkan 2 kata, bisa juga menggabungkan 2 frasa ya. Kalau building itu bangunan, tadi udah building itu pakai the ya, artinya bangunan. Nah, kalau watchman juga pakai the. Kalau night tadi gabungnya sama every, artinya setiap malam. Kalau turn gabungnya sama on, turn on artinya menyalakan. Nah, nyambung dengan lampu, turn on the lamp ya. Kalau apalagi? Kalau
turn udah ya. Kalau around itu sekitar. Nah, kalau sekitar bisa gabung sama walk around, artinya berjalan mengitari atau mengelilingi. Kalau mengelilingi apa? Bisa mengelilingi bangunan, rumah ya. Nah, jadi walk around bisa gabung sama building. Jadi walk around the building. Tadi building kan udah pakai the ya. Kemudian light itu lampu, jamak. Tadi udah pakai the artikelnya. Nah, the light ini jamak ya. Berarti bisa gabung sama all. Karena all itu semua menunjukkan benda lebih dari satu. Jadi bisa all the light. Ingat tadi lightnya udah dikasih the ya. Jadi bisa gabung dengan all the light. Kemudian walk itu tadi udah gabung sama around, artinya berjalan mengitari ya, atau mengelilingi. Nah, pola kalimat present tense itu adalah setelah subjek, kalimat positif ya. Setelah subjek harus kata kerja. Jadi kita harus memulai dengan subjek dulu. Nah, coba cari di sini ada turn on menyalakan, ada walk around. Walk around itu mengitari. Kalau yang bisa menyalakan dan berjalan-jalan mengitari bangunan berarti manusia ya. Coba cari di sini mana yang manusia. Subjek pelaku ya, sebagai subjek pelaku yaitu watchman ya. Yaitu pengawas. Tadi watchman-nya harus pakai the. Jadi the watchman artinya pengawas ya. Kemudian kata kerja. Kata kerjanya yang mana dulu? Turn on the light dulu, menyalakan lampu dulu, atau berjalan mengitari bangunan? Pastinya nyalain lampu dulu, baru mengitari bangunan. Karena kalau berjalan dulu mengitari bangunan, baru nyalain lampu, gelap dong, susah ya. Jadi the watchman turnnya pakai apa tadi? On ya. Kalau menyalakan tadi apa? Lampu ya. Nah, lampunya, kalau misalkan teman-teman all-nya ditaruh di mana? Nah, all itu menunjukkan benda lebih dari satu, semua. Berarti kalau building tadi kan satu, buildingnya ya tanpa S. Berarti kita cari yang jamak di sini yaitu lampu. Lights ada S-nya, berarti turns on all. Nah, harus semua dulu baru lampu. Jadi all the light artinya semua lampu. Nah, N-nya ditaruh di mana? Nah, menyalakan lampu dan berjalan mengitari. Ya, harus ada penghubungnya karena nggak mungkin menyalakan lampu langsung ke berjalan mengitari. Harus ada penghubungnya yaitu conjunction ya. Conjunctionnya adalah satu-satunya ini N. Jadi turn on all. Nah, all the light and jadi menyalakan semua lampu dan baru kata kerja yang kedua yaitu berjalan mengitari bangunan, walk around. Nah, around tadi building, mengitari apa? Yang belum itu bangunan ya. Bangunan itu tadi udah harus pakai artikel the. Jadi walk around the building ya. Nah, siapa lagi? Coba. Pengawas menyalakan semua lampu dan walk around the building berjalan mengitari bangunan. Ya, mengelilingi bangunan. Keterangan waktu yang belum yaitu every night. Karena keterangan itu disimpan di akhir kalimat. Kemudian titik. Coba, the watchman turn on all the light and walk around the building every night. Pengawas menyalakan semua lampu dan mengelilingi bangunan setiap malam. Number 6. Mulai. Time is up. Had no accident you Mira yesterday bad do that Nah, ada tanda tanya ya. Had itu merupakan bentuk lampau dari have ya, artinya mempunyai. Nah, have itu banyak fungsinya ya, bisa menyuruh, bisa sebagai auxiliary dalam past perfect tense, bisa juga had itu di depannya apabila ada better, artinya sebaiknya ya. Nah, had juga apabila ada tuh di depannya artinya harus dalam bentuk lampau. Jadi had itu arti pokoknya adalah mempunyai ya. Nah, tapi kalau had di depannya ada lunch,
bukan mempunyai makan tapi makan ya. Kayak had lunch, makan siang. Nah, kalau know mengetahui, ini verb ke-1 bentuk present. Accident itu kecelakaan, you itu kamu, Mira itu nama orang, yesterday itu kemarin, bad itu buruk, do itu bisa apakah. Nah, kalau do di awal kalimat artinya apakah ya, karena ada tanda tanya di sini. Do juga bisa merupakan kata kerja bentuk ke-1, artinya melakukan atau mengerjakan. Ada that itu bisa artinya itu, bisa juga bahwa ya, sebagai penghubung. Bisa juga artinya yang dalam relative pronoun ya. Ada artinya sebuah, seekor, seorang ya. Tanda tanya. Nah, coba kalau karena ini kalimat pertanyaan ya, berarti kita harus memulai dengan kata apakah ya, atau menggunakan question word. Nah, di sini coba ada question word nggak? Nggak ada ya. Berarti kita harus mengawali dengan auxiliary seperti do, does, did ya. Terus apa lagi? Am, is, are ya, was, were, have, had sama had ya, atau modal juga. Nah, coba cari di sini mana yang bisa yang merupakan auxiliary atau kata bantu ya. Nah, satu-satunya ini ya, do. Do itu merupakan kata bantu atau auxiliary dalam simple present tense. Jadi kita harus memulai dengan do karena kalimat pertanyaan. Jadi do. Nah, do itu merupakan auxiliary dalam simple present tense. Nah, pola kalimat simple present tense itu setelah do, setelah auxiliary adalah subjek. Coba cari di sini subjek yang bisa dijadikan subjek adalah ini ya, you sama Mira, pelaku ya. Nah, coba kalau ke Mira bisa nggak? Do Mira. Mira itu kata gantinya adalah si. Mira itu tidak bisa pakai do, pakainya das ya. Jadi nggak bisa pakai Mira, tapi harus pakai you. Karena do itu merupakan auxiliary untuk subjek are, you, we, dan they, yaitu kamu, kami, dan mereka ya. Jadi do you. Nah, setelah auxiliary, subjek, kemudian kata kerja. Kata kerjanya harus kata kerja bentuk ke-1. Coba di sini mana yang merupakan kata kerja? Ini ya, had sama know. Nah, had itu tadi merupakan bentuk lampau dari have ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan had. Berarti kita harus pakai know. Jadi do you know, apakah kamu mengetahui ya. Nah, di sini ada that. That itu merupakan kata penghubung. Bisa berarti itu, bisa juga bahwa. Coba kalau kita asumsikan bahwa that di sini adalah bahwa, cocok nggak? Apakah kamu mengetahui bahwa ya. Nah, di sini ada Mira ya, subjek yang kedua di sini. Nah, kalau ada penghubung that, berarti dalam kalimat ini ada dua klausa, yaitu apakah kamu mengetahui dan Mira titik-titik ya, dan ada kata kerja lagi yaitu had di sini. Berarti ada dua kalimat dalam kalimat, ada dua klausa dalam kalimat ini, penghubungnya adalah that. Jadi do you know, langsung aja that. Apakah kamu mengetahui bahwa? Nah, setelah that kalimatnya pola kalimat positif. Nah, kita di sini ada yesterday, berarti ini kata kerja simple past tense ya. Yesterday. Nah, pola kalimat past tense itu yang positif adalah subjek ditambah kata kerja bentuk kedua, kemudian objek, kemudian keterangan. Coba subjek yang kedua yang belum digunakan adalah Mira ya. Do you know that Mira? Apakah kamu mengetahui bahwa Mira? Nah, kemudian kata kerja. Kata kerja yang lampau satu-satunya di sini adalah had. Ya. Jadi, apakah kamu mengetahui bahwa Mira? Nah, coba yang belum itu adalah accident. Apalagi? Bad, ya, sama yesterday. Kalau yesterday itu keterangan waktu disimpannya di ujung ya. Nggak bisa setelah had yesterday. Jadi, nah, coba misalkan bingung, accident, ada ada bad. Kecelakaan, buruk, sebuah. Nah, ini kalimat bisa digabung menjadi sebuah kecelakaan buruk ya. Susunannya adalah artikel dulu, had,
baru terus kata sifat. Bad, baru kata bendanya yaitu accident. Apakah kamu mengetahui bahwa Mira had a bad accident itu adalah artinya mengalami sebuah kecelakaan buruk. Nah, baru yang terakhir keterangan waktunya yaitu yesterday. Baru tanda tanya. Ya. Jadi, misalkan teman-teman bingung ketika menyusun kata karena banyak, kita bisa memulai dari kalimat itu positif, negatif, interrogatif, terus bisa juga dengan artikel, membingkai kata benda, ya. Jadi melihat fungsi dari masing-masing kata, atau melihat bahwa keterangan yesterday itu disimpannya di akhir. Terus kemudian kita harus juga mengetahui pola kalimat, ya. Kayak ini kalimat bertanya dalam present tense, polanya adalah auxiliary, subjek, kemudian kata kerja. Jadi kita nggak pusing mana dulu yang duluan. Oke, coba saya ulangi. Do you know that Mira had a bad accident yesterday? In Indonesian is, apakah kamu mengetahui bahwa Mira had accident itu mengalami kecelakaan yang buruk. Jadi mengalami sebuah kecelakaan yang buruk kemarin. Oke? Gimana? Mudah-mudahan mudah dipahami ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau saran tentang penjelasan saya dalam video ini, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.